Selamat pagi Pak Gindo, saya Peter Evandi, absen 22 dari kelas 12A1, ingin melakukan ujian praktek untuk pelajaran agama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu tadi malam hingga pagi hari ini. Sekarang Tuhan, saya ingin melakukan kegiatan saya seperti biasa. Tolong lindungilah dan berkatilah kegiatanku selama satu hari ini agar bisa berjalan dengan baik dan tanpa kekurangan suatu apapun. Selain itu Tuhan, lindungilah juga keluarga dan kerabatku agar mereka juga bisa melakukan aktivitas-aktivitas tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan, amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan perikop Yakobus 2 ayat 1 sampai dengan 13 dengan judul Jangan Memandang Muka. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab, jikalau ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan menggunakan cincin emas dan pakaian indah, dan datang pula seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu lebih menghormati yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, "Silahkan Tuan, duduk di tempat yang baik ini." Sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah di sana," atau "Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku." Bukankah kamu telah membuat pembedaan dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggapnya miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin tersebut. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan menyeret kamu ke dalam pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam Alkitab, kasihilah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan, "Janganlah berzina," ia juga mengatakan, "Jangan membunuh." Jadi, jika kamu tidak berzina tapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak terbelas kasih akan berlaku atas orang-orang yang tidak berbelas kasih pula, tetapi belas kasihan akan menang di atas penghakiman. Jadi, renungan yang dapat diambil dari perikop di atas adalah kita sebagai orang Indonesia sudah tidak kaget lagi dengan yang namanya keberagaman. Dan akibat keberagaman tersebut, banyak sekali hal atau konflik yang sudah sering terjadi di sekitar kita. Dan keberagaman itu bukan hanya sekedar ras atau suku saja. Bahkan keberagaman pun ada di agama. Karena kita tahu sendiri bahwa negara kita, negara Indonesia, mempercayai adanya 6 agama, yaitu Katolik, Kristen, Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Namun, karena banyaknya ragam agama, sering sekali terjadi pengkotak-kotakan dan adanya oknum yang ingin membuat agamanya seakan-akan menjadi agama yang terbaik di Indonesia. Padahal kita tahu bahwa semua agama itu baik dan pasti mengajarkan kebaikan. Namun, terkadang ada saja oknum yang ingin merusak itu. Dan kita sebagai warga Indonesia yang sudah diajarkan Bhinneka Tunggal Ika sejak kecil, harus membuka pikiran kita agar menerima seseorang dari semua latar belakang tanpa harus melihat suku, ras maupun agama orang tersebut.
dan bisa menjauhkan diri dari oknum-oknum yang ingin membuat perpecahan di antara kita, agar negara kita, negara Indonesia, bisa lebih maju dan dapat berkembang tanpa suatu hambatan. Allah Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Kami panjatkan syukur kepadamu ya Bapa, atas tanah air yang telah Engkau berikan kepada kami ini, tanah Indonesia, yang Kau isi dengan berbagai keragaman maupun budaya, suku, dan agama. Di atas rasa syukur ini ya Bapak, lindungilah juga negara kami yang sedang dalam keadaan kurang baik karena banyaknya orang-orang yang ingin melakukan perpecahan di antara kami. Berilah kami rahmat-Mu agar kami para masyarakat Indonesia dapat mentoleransi perbedaan-perbedaan maupun perbedaan suku, ras, agama, atau golongan-golongan yang lain. Terima kasih Bapak. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin.